Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub Liga Inggris Manchester United membuat pengumuman penting. Tim berjuluk Setan Merah itu mengkonfirmasi akan melakukan tur akhir musim. Melalui laman resmi mereka, Setan Merah mengumumkan bahwa mereka akan menggelar 2 tur akhir musim ini. Mereka akan mengunjungi 2 di negara Asia untuk tur akhir musim nanti. Kedua negara itu adalah Malaysia dan Hong Kong. Mereka akan mengunjungi 2 negara itu setelah matchday terakhir Premier League, di mana mereka akan berhadapan dengan Aston Villa pada tanggal 25 Mei mendatang. Sesuai pengumuman tim, MU hanya menggelar tur akhir musim mereka selama 1 pekan saja. Pertandingan pertama adalah Manchester United akan berhadapan dengan ASEAN All-Star, yang kabarnya dilatih oleh Shin Tae-yong. Pertandingan ini digelar di Raja Manggala Stadium pada tanggal 28 Mei 2025. Sementara 2 hari berselang mereka akan berhadapan dengan timnas Hong Kong. Manchester United terus mengumpulkan talenta berbakat dari berbagai negara untuk dididik di tim akademi. Sayangnya MU gagal mendapatkan Claudio Echeverri. Pemuda Argentina itu direbut rival sekota Manchester City. Setelah Echeverri lepas, MU kembali menemukan talenta berbakat dari Argentina untuk dibajak ke Old Trafford. Menurut jurnalis Sebastian Schur, MU sedang mengamati aksi wonderkid River Plate, Ian Subiabre. Harga Subiabre masih relatif murah. Pasalnya kontrak Subiabre bersama River Plate cuma tersisa sampai 2026. River Plate berusaha memperpanjang kontraknya segera. MU bisa mendapatkan Subiabre dengan murah bila mampu merayu sang pemain sebelum menekan perpanjangan kontrak dengan River Plate. MU harus bersaing dengan sesama klub Inggris untuk mendapatkan Subiabre, yakni Arsenal. Posisi asli Subiabre adalah sayap kanan, namun pemuda kelahiran Komodoro Rivadavia itu bisa juga ditempatkan sebagai sayap kiri ataupun penyerang tengah. Nilai pasarnya saat ini hanya 1,2 juta euro. Terdegradasinya Southampton menjadi kabar baik bagi Manchester United. Setan Merah dilaporkan semakin berpeluang untuk merekrut Tyler Dibling di musim panas nanti. Menurut laporan dari Kauk Offside, Manchester United sangat tertarik untuk mengamankan jasa Dibling. Winger berusia 19 tahun itu musim ini tampil mengesankan di lini serang The Saints. Ia cukup produktif mencetak gol dan assist bagi timnya. MU meyakini bahwa Dibling bakal berkembang menjadi pemain top di masa depan. Jadi mereka ingin memboyongnya dari St. Mary's Stadium. Kabarnya Dibling bisa diangkut di kisaran 40 juta pound sterling. Dan MU dikabarkan akan tertarik mengeksplorasi opsi itu. Manchester United bakal berkunjung ke Asia Tenggara, yang tepatnya di Malaysia. Setan Merah dijadwalkan bertanding melawan ASEAN All-Star. Tur MU kali ini ke Malaysia terselenggara dari kolaborasi Pro Events dan Shekinah PR. Para fans MU di Asia Tenggara bisa memburu tiket pertandingannya di situs resmi klub. CEO Shekinah VR, Christopher Raj, mengatakan bahwa pertandingan ini diharapkan bakal berlangsung menarik. Terlebih pasukan Ruben Amorim bakal menjajal kekuatan para pemain terbaik dari Asia Tenggara. Sebuah PC War dikobarkan Andre Onana jelang laga Lyon versus Manchester United. Kiper Setan Merah itu menyebut bahwa timnya lebih bagus daripada sang lawan. Andre Onana sendiri menyebut bahwa timnya tidak terlalu jiper bermain di kandang Les Gones. Ia menilai MU lebih dari sanggup untuk menang di laga ini. Dalam wawancaranya di Manchester Evening News, Andre Onana menyebut bahwa MU tidak perlu takut dengan Lyon. Ia menilai Setan Merah punya kualitas yang mumpuni untuk mengalahkan wakil Prancis tersebut. Lebih lanjut, Onana juga sangat yakin bahwa timnya sanggup memetik kemenangan di kandang Lyon. Ia optimistis bahwa timnya punya segala yang dibutuhkan untuk menang di Prancis nanti.
Meski menuai kecaman luas, Asosiasi Sepak Bola Inggris yaitu FA dikabarkan tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Manchester United terkait perilaku sebagian suporternya yang melontarkan nyanyian menghina kepada bintang Manchester City, Phil Foden, dalam laga derby Manchester yang berakhir imbang tanpa gol. Insiden tersebut terjadi di Old Trafford, di mana sejumlah pendukung tuan rumah kedapatan menyanyikan chants yang merendahkan ibu Foden, Claire Rowlands. Rekaman nyanyian itu dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi sorotan publik. FA dilaporkan telah mengetahui insiden tersebut dan secara internal mengecam tindakan para supporter tersebut. Namun menurut laporan Daily Mail, chants tersebut tidak secara langsung melanggar regulasi FA, sehingga tidak ada hukuman resmi yang akan dijatuhkan kepada Manchester United. Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah ambisius untuk memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Kabar ini muncul di tengah musim yang penuh tekanan bagi sang pemain asal Brazil yang performanya disebut-sebut mengalami penurunan sejak kegagalan meraih Ballon d'Or beberapa waktu yang lalu. Dari Picajes menyebutkan bahwa Manchester United masuk dalam daftar klub yang serius mengincar jasa Vinicius. Klub Premier League tersebut melihat sang winger sebagai sosok pemimpin baru yang bisa mereka jadikan fondasi untuk membangun ulang proyek sepak bola mereka yang kini tengah berada dalam krisis prestasi. Manchester United disebut tidak main-main dalam rencana ini. Jika mereka berhasil lolos ke Liga Champions musim depan melalui jalur juara Liga Eropa, mereka siap mengucurkan tawaran sebesar 3,7 triliun rupiah kepada Real Madrid. Sumber tersebut menambahkan bahwa peluang ini memang masih bersifat teoritis, mengingat posisi United di klasemen Liga Domestik tidak memungkinkan mereka lolos di kompetisi elit Eropa secara langsung. Kendala utama ada pada status Vinicius di Real Madrid. Meskipun dia masih memiliki klausul rilis sebesar 18,5 triliun rupiah dalam kontraknya, laporan terakhir menyebut bahwa status tidak dijual yang sebelumnya melekat pada sang pemain kini sudah melonggar. Legenda Manchester United, Paul Scholes, menyebut dua nama bintang setan merah yang menurutnya bisa dilego oleh mantan timnya itu di bursa transfer musim panas 2025 mendatang sebagai modal untuk memboyong pemain baru. Saya punya kesan dan bisa saja salah, tapi aku pikir mereka mungkin akan menjual dua pemain muda. Saya pikir mereka mungkin akan menjual Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho. Mungkin United akan menjualnya musim panas ini. Kehilangan Mainoo akan terasa sangat menyakitkan. Keduanya tentu menyakitkan. Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara terkait kondisi timnya yang saat ini sulit mencetak gol. Ia menyebut bahwa ia dan staf pelatih MU terus berusaha untuk meningkatkan ketajaman setan merah. Dalam wawancaranya di Manchester Evening News, Ruben Amorim tidak menampik bahwa performa lini serang setan merah belakangan ini cukup mengecewakan. Namun ia menyebut bahwa ada beberapa hal yang sudah berkembang dari timnya dan ia tinggal mengasah timnya lebih baik lagi. Amorim menyebut bahwa proses untuk mengasah ketajaman timnya butuh waktu untuk tidak sebentar. Namun ia yakin jika timnya sudah berbenah maka mereka bakal lebih baik lagi. Bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho dikabarkan segera hengkang dari Old Trafford usai menyepakati kesepakatan personal dengan harga jual yang dipangkas drastis. Meski musim ini performanya menurun, Garnacho tetap dianggap sebagai salah satu winger kiri terbaik di dunia. Namun kritik keras dari fans dan pandit terus menghunjangi sang pemain. Gary Neville, legenda back sekaligus pandit Sky Sport, sempat membela keputusan Amorim mencadangkan Garnacho dalam laga derby Manchester pada Desember lalu. Sedangkan Paul Parker, mantan back United, sempat melontarkan kritik tajam dengan menyebut Garnacho telah mengecewakan keluarganya lewat penampilan buruk musim ini. Media Italia Calcio Mercato sempat mengklaim bahwa Napoli sudah menyetujui kesepakatan personal dengan Garnacho pada Januari lalu untuk menggantikan Kvaratskhelia. Namun menurut Romano, perbedaan nilai transfer saat itu menjadi ganjalan utama. Kini situasinya berubah. Calcio Napoli 24 mengutip laporan dari Il Mattino yang menyebut bahwa United bersedia melepas Garnacho hanya dengan 45 juta euro.
Napoli yang hingga kini belum benar-benar menggantikan Kvaratskhelia disebut siap kembali dengan penawaran resmi, terutama karena pelatih anyar mereka Antonio Conte sangat menyukai Garnacho dan menyebutnya sebagai permata kecil. Menurut situs Transfermarkt, Garnacho memiliki nilai pasar sebesar 50 juta euro. Sejak akhir Maret 2025, Manchester United terus dikabarkan akan ditinggal gelandang serang Bruno Fernandes. Kapten tim MU itu diminati klub raksasa La Liga Real Madrid yang siap membayar mahal pada bursa transfer musim panas 2025 nanti. Di tengah isu kepindahan Bruno Fernandes, MU terus dikaitkan dengan beberapa calon penggantinya. Yang teranyar, pakar transfer pemain Graham Bailey melaporkan MU meminati gelandang serang Olympique Lyon, Ryan Cherki. MU sebenarnya sudah meminati Cherki sejak lama, bahkan saat masih berusia 15 tahun. Namun kembali membidiknya setelah melihat perkembangan positif Cherki di Lyon dan situasi terkini Bruno Fernandes. Harga Cherki belum terlalu mahal sehingga cocok dengan kondisi keuangan MU yang terancam PSR Premier League. MU dapat merekrut pemain 21 tahun itu senilai 25 juta pound sterling di bursa transfer musim panas 2025. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan merekrut kembali mantan kiper mereka, David De Gea. Menurut laporan dari Sport, manajemen Manchester United mempertimbangkan merekrut De Gea karena performanya yang spektakuler. Di musim panas kemarin, De Gea bergabung dengan klub Serie A Fiorentina bersama La Viola. De Gea menyuguhkan sejumlah aksi spektakuler di bawah mistar gawang mereka. Manajemen MU menilai performa apik De Gea membuktikan bahwa sang kiper jauh dari kata habis, sehingga mereka berminat untuk menggunakan jasanya kembali. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United punya peluang yang sangat besar untuk memulangkan De Gea di musim panas nanti. Kontrak sang kiper di Fiorentina habis di musim panas nanti. Sejauh ini ia belum mengiyakan ajakan La Viola untuk bertahan lebih lama di Italia. Jadi MU bisa merekrutnya secara gratisan di musim panas nanti. Dan itu bakal jadi opsi yang bagus untuk Setan Merah karena dana transfer mereka cukup terbatas. Laporan itu juga mengklaim bahwa De Gea yang dengan senang hati bersedia kembali ke Manchester United. Ia merasa masih ada urusan yang belum kelar di Manchester United dan ia siap kembali membela panji Manchester United.